Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatul Azizah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam 3C dengan NIM 12306193097. Di sini saya akan menjelaskan tentang agresi. Secara umum, agresi merupakan segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti orang lain, baik itu secara fisik maupun psikis. Menurut para ahli, Baron berpendapat bahwa agresi adalah tingkah laku yang dijalankan oleh individu dengan tujuan melukai atau mencelakakan individu lain. Myers mengatakan bahwa tingkah laku agresi adalah tingkah laku fisik atau verbal untuk melukai orang lain. Menurut Dollar dan Miller, agresi merupakan pelampiasan dari perasaan frustasi. Menurut Berkowitz, agresi merupakan suatu bentuk perilaku yang mempunyai niat tertentu untuk melukai secara fisik atau psikologis pada diri orang lain. Murray mengatakan bahwa agresi adalah suatu cara untuk mengatasi perlawanan dengan kuat atau menghukum orang lain. Selanjutnya, menurut Aronson, agresi adalah tingkah laku yang dijalankan oleh individu dengan maksud melukai atau mencelakakan tanpa tujuan tertentu. Yang terakhir, menurut Atkinson, agresi adalah tingkah laku yang diharapkan untuk merugikan orang lain, perilaku yang dimaksud untuk melukai orang lain atau merusak harta benda. Dari pengertian yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa agresi merupakan tingkah laku pelampiasan dari perasaan frustasi untuk mengatasi perlawanan dengan kuat atau menghukum orang lain yang ditunjukkan untuk melukai pihak lain secara fisik maupun psikologis pada orang lain yang dapat dilakukan secara fisik maupun verbal. Faktor-faktor penyebab agresi. Menurut Davidoff dalam Mutaqdim, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan perilaku agresi. Yang pertama, faktor biologis yang mempengaruhi perilaku agresi yaitu faktor gen, faktor sistem otak, dan faktor kimia berdarah. Yang kedua, faktor belajar sosial dengan menyaksikan perkelahian dan pembunuhan. Yang ketiga, faktor lingkungan seperti kemiskinan, anonimitas, dan suhu udara yang panas dan kesesakan. Yang keempat, faktor amarah. Adanya perasaan tidak suka yang sangat kuat yang biasanya disebabkan oleh adanya kesalahan. Selanjutnya, tipe-tipe agresi. Tipe-tipe agresi ada 9 macam. Pertama, agresi instrumental. Kedua, agresi benci. Yang ketiga, agresi predatori. Yang keempat, agresi antar jantan. Yang kelima, agresi ketakutan. Yang keenam, agresi tersinggung. Yang ketujuh, agresi pertahanan. Yang kedelapan, agresi material. Yang kesembilan, agresi instrumental. Bentuk-bentuk agresi. Menurut Morgan, King, Weiss, dan Schopler, bentuk-bentuk agresi itu ada 8 macam. Yang pertama, fisik, aktif, dan langsung. Contohnya, memukul, menikam, atau bahkan sampai menganiaya. Yang kedua, fisik, aktif, dan tidak langsung. Contohnya, menyuruh orang lain atau menyewa orang lain untuk menganiaya target atau sampai membunuhnya. Yang ketiga, fisik pasif langsung. Contohnya, mencegah orang lain memperoleh tujuan yang diinginkan atau memunculkan tindakan yang diinginkan. Yang keempat, fisik pasif tidak langsung. Contohnya, menolak tugas-tugas apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, verbal aktif langsung. Contohnya, membuli atau menghina orang lain.
Yang keenam, verbal, aktif, dan tidak langsung. Contohnya, menyebarkan gosip atau rumor tentang orang lain. Yang ketujuh, verbal, pasif, langsung. Contohnya, menolak berbicara dengan orang lain atau menolak menjawab pertanyaan. Yang terakhir, verbal, pasif, dan tidak langsung. Contohnya, menolak berbicara kepada orang lain yang menyerang dirinya bila dia dikritik secara tidak fair. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.